Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya ini bukan prank ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang dipanggil Bapak Marshall munculnya perempuannya. Jadi saya mewakili Bapak Marshall pribadi menyampaikan pertama-tama permohonan maaf karena mendadak beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Oper nggak Pak? Kami sampaikan izin Pak Budi Oper nggak Pak? Decknya dia siapin sendiri, saya mencoba menyampaikan seperti itu. Nama saya Liana. Sore Turunin. ini saya akan sedikit sharing tentang Privy Digital Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Sebagian besar dari rekan-rekan di asuransi sudah pernah mencoba dan kenal dengan Privy. Mungkin itu kita sebut di Privy 1.0. Sore ini ada beberapa inovasi yang akan kami bagi untuk kita bisa berkolaborasi menciptakan satu industri yang pasti aman dan nyaman. Kadang-kadang ada yang minta nyaman dulu tapi nggak aman, atau aman dulu, ya kadang-kadang nggak nyaman. Jadi kolaborasi, diskusi untuk kita bisa menciptakan suatu ekosistem yang bisa bikin nyaman dan aman. Jadi topik sore ini kita mau sharing tentang streamline onboarding dan KYC untuk insurance era. Mungkin sebelumnya kita melihat presentasi yang sangat menarik dari Pak Sumarno, bagaimana Privy melakukan semua proses dari onboarding sampai phase terakhir dengan sangat cepat. 2,5 tahun. Saya yakin digital, platform, ekosistem semua dibuild dengan komitmen gak cuma dari level yang paling bawah, saya yakin itu dimulai juga dari atas. So, bagaimana Privy bisa membantu seluruh proses ini untuk bisa diterapkan di asuransi industri? Ini sharing sedikit background. Ini personal experience. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami hal yang sama. Kita datang mau buka satu rekening tabungan. Prosesnya sama, diminta isi form, di KYC, diverifikasi, baru buka satu rekening. Buka produk yang sama, di satu institusi yang sama, diulangin lagi, pindah lagi. Kita coba buka, orang yang sama, membuka satu produk di insurance. Isi form lagi, diproses EKYC lagi, di EKYC lagi, begitu seterusnya. Bayangkan ada dua pihak yang mungkin akan frustasi. Dari sisi user, individu, frustasi karena harus mengisi bolak-balik. Siapa yang hafal NIK 12 digit? Saya bukan salah satunya. Wah, salut Pak, ada yang angkat tangan. Saya kadang-kadang nomor handphone suami aja udah nggak hafal Pak, gitu kan? Nah, kemudian dari sisi institusi perusahaan, cost-nya akan muncul. Orang yang sama membuka produk yang berbeda, EKYC lagi, verifikasi lagi. Hal tersebut perlu kita address bersama-sama. How if, bagaimana apabila kita memiliki satu dimensi di mana digital identity itu jadi satu single identity untuk bertransaksi di dunia digital. Banyak yang bertanya, digital identity ini sama nggak sih sama iktp? Bagian besar termasuk saya sendiri sebelumnya pikirnya digital identity itu sama iktp. Lebih dari itu, digital identity. Awalnya mungkin kita akan store data iktp kita, tapi selanjutnya digital identity akan bisa di-pair dengan beberapa informasi digital kita yang lain. Jadi kalau sudah punya digital identity, kita nggak perlu lagi tunjukin KTP untuk yakinin bahwa kita adalah orang tersebut atau bahwa kita adalah cukup umur untuk membeli sesuatu.
Kalau sudah punya digital identity, nggak perlu ngisi form, dan akhirnya data kita ada di mana-mana. Oke. Jadi digital identity itu merupakan satu identitas digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di era digital dan untuk membuktikan kita adalah benar orangnya dan memiliki kekuatan hukum untuk melakukan transaksi-transaksi selanjutnya. Jadi kalau misalnya di summary sedikit gitu kan ya, kenapa bisnis atau institusi dan individu itu memerlukan digital identity? Satu yang pasti untuk individual, itu akan membuat hidup kita lebih indah katanya. Lebih nyaman. Karena kita sudah punya satu digital identity, nggak perlu ngulangin lagi semua proses yang sama setiap kali kita mau melakukan transaksi digital. Resikonya juga bisa dikurangi. Kemudian untuk bisnis, yang pasti yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah mampu mengimprove customer experience. Saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu partner dari P2P. Di P2P, itu kan saat ini yang di OJK itu sekitar ada 102. Yang mereka takutkan itu adalah drop rate ketika pertama kali user apply di tempat mereka. Salah satu drop rate tertinggi itu ada di sisi onboarding. Sisi onboarding pertama, digital onboardingnya, ngisi KTP lagi, salah, sambil ngelamun di jalan, tanggal lahirnya dimasukin tanggal mantan pacarnya mungkin, salah lagi. Nah, ketika drop rate-nya tinggi, cost akuisisi menjadi tinggi. Jadi dengan adanya digital identity, ini akan memberikan customer experience yang seamless. Sehingga kita bisa memenangkan hati calon customer start from the first second. Ini sedikit sharing tentang prinsip of digital identity. Yang pasti, digital identity itu harus aman. Di Privy, kami memiliki teknologi military grade dari sisi hardware-nya. Secure, kemudian memiliki multiple factor of authentication. Jadi nggak cuma hanya OTP yang mungkin dikirimin lewat SMS. Informasi nggak kekirim. Kirimin ke emailnya kadang-kadang nggak nyampe. Kita juga punya salah satunya adalah biometric authentication. Nah, yang pasti private. Di Privy kita tidak pernah men-share data dari masing-masing individu tanpa user consent. Jadi apabila ada teknologi partner yang mungkin datang ke Bapak dan Ibu, saya punya data A, saya punya data B, ini dari mana? Itu sebenarnya yang perlu ditanya, kok bisa platform teknologi tersebut memberikan data yang sangat personal. Kemudian selanjutnya yang pasti setiap teknologi provider yang mampu menawarkan digital identity services harus memastikan bahwa mereka sudah comply, terutama paling basic itu adalah ISO 27001. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah paham dengan ISO 27001. Namun yang paling baru dengan adanya UU IDP, salah satu yang perlu ditambahkan harus comply memiliki standar ISO 27701. Privy sebagai penyelenggara sertifikat elektronik, humble to say, kami memiliki sertifikat tersebut yang pertama di Indonesia. Terakhir, digital identity itu hanya akan menjadi jargon apabila di kemudian hari tidak dapat dibuktikan legalitasnya dan keabsahannya. Sehingga apabila digital identity provider tidak mampu memberikan audit trail, log,
ataupun tidak memiliki root CE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini juga akan menjadi challenge di masa yang mendatang. Kemudian, apa sih yang Privy lakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Saat ini mungkin Bapak dan Ibu sempat mendengar bahwa ada revisi Undang-Undang ITE yang ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo di awal Januari kemarin, bahwa transaksi elektronik itu dapat dilengkapi dengan digital signature dan juga digital identity dan juga electronic register delivery system. PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia, salah satunya adalah Privy, merupakan pihak swasta yang ditunjuk untuk dapat menjalankan dan menyiapkan layanan-layanan ini. Jadi pertama kali, kenapa Privy bisa menjadi satu independent parties untuk memberikan layanan digital identity? Satu, Privy memiliki teknologi yang capable. Yang kedua, Privy bekerja sama dengan regulator atau pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah Dukcapil. Dukcapil seperti yang kita tahu, mereka memegang seluruh data identitas KTP kita. Kami memiliki perjanjian dan teknologi integrasi secara langsung, di mana setiap kali sebelum menerbitkan digital identity atau digital certificate, kami akan melakukan cross check dari masing-masing data individu. Setelah data kita verifikasi, kami akan menerbitkan digital identitas atau sertifikat digital. Ketika sudah memiliki sertifikat digital tersebut, ini artinya individu tersebut sudah bisa dan sudah boleh melakukan tanda tangan secara digital atau secara elektronik. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik ini bukan tanda tangan yang difoto, di crop, dipindah, ditempel, copy paste. Tanda tangan digital ini adalah suatu tanda tangan yang dibubuhkan, yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan digital sertifikat atau digital identitas dari masing-masing orang. Ada pertanyaan, apa bedanya digital sertifikat atau digital signature yang dikeluarkan oleh Privy dengan tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh provider dari luar? Seluruh tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh Privy itu memiliki digital sertifikat yang root CE-nya dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya apa? Setiap dokumen yang Bapak Ibu tanda tangani dengan dibubuhkan digital identity Bapak Ibu, negara hadir dalam setiap tanda tangan tersebut. Ketika ada dispute di kemudian hari, maka dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Bedanya kalau yang dari provider dari asing mungkin memiliki teknologi yang sama, tapi mereka tidak memiliki satu poin, yaitu legalitas di mana seluruh sertifikat harus memiliki root CE dari Kominfo. Nah, ini salah satu produk utama dari Privy. Oh iya, yang pakai kacamata itu iya juga. Ini adalah tingkat proses dari setiap penerbitan digital sertifikat. Kita memverifikasi tidak hanya ID card-nya yang kita tembak langsung ke Dukcapil, tapi kita juga menambahkan beberapa informasi yang menjadi primary informasi. Salah satunya adalah email, phone number, selfie foto untuk memastikan biometric verification di kemudian hari itu adalah benar dan sah.
Setelah seluruh proses ini approve, digital electronic certificate sebagai digital identitasnya itu bisa digunakan. Nah, verification proses di Privy ini kurang lebih hanya sepersekian second, karena kita menambahkan beberapa teknologi dalam setiap proses penerbitan digital certificate, yaitu salah satunya OCR. OCR ini adalah teknologi yang mengganti foto dikonvert menjadi teks. Jadi daripada kita isi satu-satu 12 field dari KTP kita, gitu kan? langsung difoto sepersekian second, dirubah menjadi teks, diverifikasi. Kemudian verifikasi biometrik kita juga menggunakan untuk memastikan bahwa itu benar orang, bukan Liana yang pakai topengnya Priyanka Chopra misalnya, atau Liana yang pakai topengnya ibu hitam. Gitu. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini membantu seluruh proses, memungkinkan dilakukan dalam sepersekian second dan dipastikan itu adalah secure. Nah, kemudian yang paling penting dari semuanya, teknologi yang kami coba deliver kepada market itu adalah sesuai dengan regulasi. Jadi di revisi Undang-Undang ITE yang baru kemarin ada satu artikel di mana seluruh transaksi elektronik yang beresiko tinggi diwajibkan diamankan dengan menggunakan digital sertifikat atau tanda tangan digital yang disertai dengan digital sertifikat. Pertanyaannya, apa sih resiko tinggi? Apa sih transaksi elektronik yang beresiko tinggi? Transaksi elektronik yang beresiko tinggi adalah seluruh transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka. Bikin asuransi, polis secara Digital tanpa tatap muka, pinjam, kredit atau lainnya secara tanpa tatap muka, berapapun nilainya, itu dikategorikan sebagai transaksi elektronik beresiko. Hal ini tujuannya untuk melindungi dan memastikan bahwa setiap transaksi tersebut adalah benar dilakukan oleh individu yang benar. Untuk industri yang berbeda di peer-to-peer, SEOJK-nya juga udah keluar. Sehingga regulator dari kita semua patungan sektor kamera, ini report, sama kalau kita bayarin. dari revisi undang-undang ITE yang baru. Harapannya untuk mampu menciptakan ekosistem yang aman dan nyaman bagi semuanya. Oke, ini sedikit tentang Privy dan juga tentang sedikit dengan Bapak Masyarakat pribadi. Jadi Privy ini kurang lebih didirikan sekitar 7 tahun yang lalu. 100% Indonesia, sangat bangga. Saat ini kami merupakan satu-satunya PSRE yang sudah lulus audit dari Kominfo, berinduk kepada Kominfo, menjalin kerjasama dengan Dukcapil, dan pertama lolos regulatory sandbox di Bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa teknologi kami itu merupakan main pilar agar bisa diterima dari seluruh regulator. Karena kami akan memanage sebegitu besar data pribadi dari seluruh para customer atau partner bisnis kami. Kalau masyarakat pribadi sendiri setelah mendapatkan form seperti under 30, April kemarin juga mendapatkan penghargaan 40 under 40. Mudah-mudahan dengan semangat ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh anak-anak muda pelaku industri di Indonesia bahwa teknologi kita itu enggak kalah. Teknologi kita, kemampuan kita saat ini mampu melindungi potensi
potensial data pribadi yang apabila tidak kita manage sendiri di dalam negeri, ini juga akan menjadi salah satu big opportunity loss apabila dalam negeri sendiri tidak mengamini. Terima kasih kami sampaikan juga salah satunya juga dari sektor industri. Privy saat ini dipercaya lebih dari 3.000 partner. Tidak hanya di financial industry, banyak juga dari sektor non-financial industry. Yang juga memiliki visi yang sama. Bagaimana seluruh proses dapat dilakukan dengan seamless, secara operasional juga bisa semakin kecil dari tahun ke tahunnya. Ini ada beberapa implementasi penggunaan Privy di beberapa sektor. Mulai dari client registration, vendor management, pendaftaran, olah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi, terutama untuk tahap awal menerapkan identitas digital? Pertama, saat ini Privy memiliki 49 juta user. Kurang lebih sekitar 20% dari total populasi Indonesia. Jadi, misalnya, sebut saja asuransi A. Daripada calon customer kita harus melalui seluruh proses tadi, masukin form, disuruh foto, tengok kanan, tengok kiri. Kita bisa menerapkan atau mengimplement yang kita sebut namanya Privy Pass. Di Privy Pass itu adalah tombol SSO lah yang kita bisa bilang. Privy ID-nya ditempelkan. Jadi ketika mau mendaftarkan sesuatu ada pilihan. Mau masukin data secara manual atau langsung login menggunakan Privy Pass. Ada opportunity 20% dari total populasi Indonesia sudah memiliki Privy. Jadi tinggal ngetik Privy ID-nya. Setelah Privy ID diketik, terdapat satu halaman user consent. User consent-nya cukup mudah. Tinggal ngeklik. Oke, Ibu Liana mau ke asuransi A. Login dengan Privy. Data apa yang mau dibagi ke asuransi A? NIK-nya saja, atau NIK dengan nama, atau NIK nama nomor handphone yang valid. Ini akan mengurangi proses onboarding yang memakan waktu. Ini adalah satu kolaborasi yang sangat mudah dan efisien untuk diimplementasikan. Selanjutnya, ini adalah potensial produk yang menurut pendapat kami akan banyak membantu di sektor financial industry atau khususnya mungkin di asuransi. Kita sebutnya adalah Electronic Register Delivery Services atau ERDS atau pengiriman dokumen elektronik tercatat. Sebelumnya kami mendapatkan diskusi case dengan rekan-rekan kita di asuransi kendaraan bermotor. Malam dan tadi pagi saya share dengan beberapa rekan-rekan di sini. Case-nya adalah, sebut saja Liana. Saya memiliki asuransi kendaraan bermotor 5 tahun. Di tahun keempat, motor atau mobil saya baik-baik aja. Kok saya rugi ya? Rasa rugi bayar mobil saya baik-baik aja. Yang dilakukan oleh Liana sebagai fraudster ini, telepon ke customer service. Mbak, saya belum menerima polis dari asuransi kendaraan saya sampai hari ini. Oh, dengan Ibu Liana ya? Gitu. Kami sudah kirimkan melalui email ke polisnya. Emailnya kemana? Lianasyah@gmail. Saya ngomong, email saya bukan Lianasyah@gmail,
tapi Diana.Syah@gmail karena saya bikin baru. Wah, tapi di bukti saya, di send item saya ada kata si Mbak CS. Terus tuh debat kusir. Sebenarnya yang terjadi adalah hanya saya, Google, dan Tuhan yang tahu. Saya beneran dikirimin di inbox kita nggak? Nah, di dunia asuransi kalau saya tidak salah, itu terdapat masa tunggu 2 minggu sampai 30 hari. Setelah menerima polis, user berhak cancel. Akhirnya si Mbak tadi, dia kirim ulang polisnya. Oke, Bu Liana, kita kirimkan ya polisnya. Hari Senin dikirim. Hari Rabu, si Liana telepon ke perusahaan tersebut. Saya baru terima polisnya nih. Hari Senin kemarin. Ini baru 2 hari. Saya cancel ya. Hal itu kejadian. Ketika cancel, mau gimana? Nah, Electronic Register Delivery Services ini memungkinkan kita itu menjadi wasit. Jadi besok kalau misalnya dapat undangan RUPS gitu kan ya, Bu, kok nggak datang RUPS? Keputusannya udah dibuat loh. Saya nggak pernah terima emailnya, undangannya dikirim. Terus ada kejadian seperti itu. Nah, Electronic Register Delivery Services ini memungkinkan kita setiap kali melakukan komunikasi melalui email ataupun dokumen elektronik lainnya, itu kita akan memverifikasi dan memvalidasi si penerima dan si pengirim. Kita sebagai juri memastikan ini beneran diterima, ini beneran dibuka. Mbak Liana, ini bukan hal yang baru loh. Kan sekarang kita misalnya pakai email gitu kan ya. Kita bisa tahu send itemnya. Betul, tahu send itemnya. Tapi pihak yang sana belum tentu mengakui bahwa Anda telah mengirim. Dan terlebih lagi, teknologi ini apabila dilakukan oleh Privy sebagai PSRI yang memiliki mandat dari Kominfo, seluruh audit real dan pembuktiannya itu adalah sah dan legal secara hukum. Karena sekali lagi, CE-nya itu pada Kominfo. Mungkin ada teknologi, tapi tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Ini menurut kami akan sangat bermanfaat. Tadi saya dapat sharing info juga. Kemungkinan fraud-fraud sejenis itu bisa terjadi di unit link. Nah, tadi saya dapat bisikan. Saya ingin banget belajar dengan teman-teman di asuransi ini. Apa aja opportunity yang bisa kita kolaborasikan bareng untuk mengurangi fraud tersebut. Seperti itu. Nah, jadi dengan adanya digital ID salah satunya yang diperkenalkan oleh Privy dengan produk-produk yang tadi, digital ID, digital sertifikat, tanda tangan yang tersertifikasi, dan IRDS, ini kami berharap bisa membantu industri untuk memiliki performance yang lebih baik apabila dibandingkan dengan konvensional law. Jadi saat ini dari partner kami pernah melakukan research bahwa credit card application approval itu improve menjadi 61% karena proses onboardingnya dan verifikasi di awal itu sangat singkat dan lebih mudah. Itu juga ada di online stock trading dan loan origination process, pinjaman lah ya. Dan mungkin ini juga bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon, kan ya? Ini kita bergerak ke digital bukan hanya dari sisi business wise, tapi juga untuk lingkungan kita. Nah, terakhir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan sedikit sharing session ini kita bisa memulai langkah awal untuk kita sama-sama membuka peluang untuk menciptakan digital identity yang mudah dilepas. Nah, terakhir, karena tadi pagi Pak Budi ada pantunnya, saya sedikit pantun sore hari. Dibuka dengan pantun, diakhiri dengan pantun ya Pak. Makan cuanki
di sore hari. Ditemenin sama Pak Budi. Mari berkolaborasi bersama Privy untuk menciptakan digital identity dengan penuh privasi. Terima kasih atas